Horas Baliga Academy hadir kembali di hadapan Anda untuk mengupas rekayasa dan ketidakadilan ya yang dialami oleh Jessica Kumala Wongso. Ini kita kupas dulu ya. Salah satu jaksa bajingan biadab berber ya, yang menyajikan video CCTV rekayasa Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto menggunakan Freemake ya, software gratisan Freemake dan iRedshop ya. Setelah lancar rekayasa mereka, karirnya naik ini. Haribowo namanya jaksanya ini ya, jaksa bajingan ini ya. Oke, coba ceritakan dulu bagaimana perjalanan karir dari jaksa bajingan ini. Langsung saja dari sejumlah media terpercaya, karir dari jaksa Haribowo yang ikut dalam kasus Jessica Wongso di 2016 meroket. Nah, yang tercatat di sini yang bisa kita deteksi dari internet, itu tanggal 31 Mei 2018 ada berita dia menjadi Kajari Kuantan Singingi, Riau. Kajari Kuantan Singingi, Riau. Mulai? Itu sejak April atau Mei 2018. Dalam berita itu dia dilantik 31 Mei 2018 hingga Oktober 2018, 1,5 tahun di Pulau Sumatera ya, di Riau. Dan yang kedua, dan ada yang menarik di sini Pak, ada hubungannya dengan jaksa di masa depan. Ini kan dari 2018 ya. Nanti dia juga pada saat yang bersamaan jaksa Haribowo juga dilantik dengan Mia Amiati yang sekarang menjadi polemik, dituduh menjadi yang istri kedua dari Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin ya, di masa depan 2-3 tahun kemudian gitu ya, jadi bermasalah. Nah, karirnya naik lagi nih menjadi Kajari Badung, Pulau Bali. Oh, dari Riau dia ke Badung, Bali. Pindah ke arah timur ya. Kepala Kejaksaan Negeri ya. Ya. Dalam berita lokal di sana pada 14 Oktober 2019 tercatat. Oktober 2019. Ya. Dan pada berita itu pula disinggung Haribowo adalah jaksa kasus kopi sianida. Nah, di situ terkenal dia di Badung ya. Jaksa kopi sianida. Jadi dalam pemberitaan itu disenggol lah Jessica ya. Itu 2019. Yang bisa dilihat lagi setelah itu menjadi Kajari Jakarta Pusat. Wow, naik lagi dia menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Nah, itu tercatat di 7 Februari 2023. 7 Februari 2023 naik terus ya. Dengan modal rekayasa Muhammad Nu pakai Freemake dan iRedshop, ini jaksa-jaksa bajingan ini naik terus karirnya. Terus lagi. Nah, setelah itu yang tercatat adalah menjadi Koordinator Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta. Koordinator Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung tahun berapa itu? Ya 2023 itu. Terus ada lagi karirnya. Nah, terakhir yang tercatat adalah di Agustus lalu, 9 Agustus lalu menjadi wakil Kejati Babel, Bangka Belitung di dekat Pulau Sumatera. Tahun 2024 berarti itu ya. Tercatat Agustus 2024. Wow, tahun ini ya. 2 Agustus 2024 jaksa bajingan ini naik lagi menjadi wakil Kepala Kejaksaan Tinggi ya, Babel, Bangka Belitung. Waduh, luar biasa ya. Inilah kualitas moralitas dari ya Jaksa Agung, Kejaksaan Agung ya. Jaksa-jaksa ke-6 jaksa ya, terutama yang kita soroti ini ya Ardhito Muardi dan si Haribowo ini ya, karirnya paling meroket setelah kasus Jessica Kumala Wongso yang direkayasa video CCTV-nya oleh Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto ya. Jadi karir mereka ini sangat bergantung pada kemampuan editing ya, kemampuan editing dari Muhammad Noah Lazar dan timnya itu, Christopher Harimanrianto dan timnya ya di belakangnya. Nggak mungkin mereka dua itu kerja sendiri ya, karena banyak yang diedit. Nah inilah ya, dengan kemampuan editing
bisa membuat prestasi-prestasi rekayasa para jaksa-jaksa bajingan ini ya, yang harusnya bekerja berdasarkan keagungan, kemuliaan, ya, bukti-bukti yang tidak direkayasa, bukti-bukti yang tidak dimanipulasi. Inilah ya, bayangkan sepanjang karirnya Haribowo ini, kita tidak tahu mungkin berapa ratus, berapa ribu korban-korbannya seperti Jessica Kumala Wongso ya. Karena di sidang ya, sehari sebelum Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimandrianto itu maju sebagai ahli forensik digital 10 Agustus 2016, si jaksa bajingan ini, Haribowo ini ya koordinasi dengan Krishnamurti ya. Krishnamurti bagaimana memenangkan kasus dengan bukti rekayasa ini, dan di situ hadir juga jaksa bajingan lainnya yaitu Sandi Andika dan Wahyu Oktaviandi, dan di situ juga dihadiri oleh saksi ahli penipu itu Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimandrianto. Nah inilah ya betapa moralitas dari seorang jaksa di Indonesia ini bukan agung tapi manipulatif ya. Dengan bukti video CCTV yang seharusnya ya identifikasi seorang anak SD aja bisa itu video kabur ya. Kemampuan anak SD yang nggak perlu sekolah hukum ya, ya siapa ini Haribowo ini kan SHMH gelarnya ya, artinya S2 di sana ya, sarjana hukum, magister hukum, S2 ya. Kalau dia tidak berkomplot, harusnya saat itu para jaksa-jaksa bajingan itu harusnya kan dengan kemampuan yang cukup untuk anak SD saja itu sebenarnya sudah mampu melihat itu kabur, tapi tetap ya dipaksakan mereka sebagai bukti di persidangan, yang kabur-kabur itu menjadi fakta persidangan. Dan kemudian kita tangkap basah si Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimandrianto itu menggunakan Freemake ya, dan iRedshot untuk mengotak-atik ukuran frame video, kecepatan framenya per detik, terus kodeknya juga diturunkan kualitasnya. Dan inilah hasilnya ya, jaksa-jaksa penuh rekayasa naik karirnya ya, sampai sekarang di tahun ini si jaksa bajingan ini Haribowo ini wakil kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Bayangkan hanya bermodalkan kemampuan editing video naik mereka dan dibayar rakyat terus dengan tunjangan dan apanya ya, fasilitas-fasilitasnya. Inilah mirisnya rakyat, kita membayar pajak ya, tetapi justru membiayain orang-orang yang manipulatif dan rekayasa semacam ini. Harusnya kan kalau tidak rekayasa di kasus Jessica Kumala Wongso, ya mungkin jaksa lain yang akan naik, yang bersih, yang punya integritas moral ya, bukan orang-orang rusak semacam Ardhito Muardi, Sandi Andika dan Haribowo ini yang dibiayai rakyat. Harusnya orang-orang yang pantas, yang memiliki integritas moral yang baik ya, sesuai dengan institusi mereka yang menggunakan kata agung gitu ya. Jadi ya kita review kembali pada saat di persidangan 2016, jaksa bajingan Haribowo inilah yang sangat getol ya, salah satu menuduh Jessica itu, berdrama dia dengan si ahli penipu itu Muhammad Noah Lazar di video CCTV 9 ya, di belakang meja 54 itu ya, dengan kemampuan editing Muhammad Noah Lazar dan timnya itu kan, Jessica dibuat berulang-ulang itu menggaruk lututnya ya, terus jemarinya juga berulang-ulang, dan di situ saya deteksi akibat downscaling itu ada tangan mak lampir itu memanjang akibat rusaknya kontur itu gitu, rusaknya kontur akibat penurunan resolusi, jadi akhirnya rusak bentuk dari objek itu. Itulah. Nah, si jaksa bajingan inilah yang menggiring hakim, si Haribowo ini yang menggiring hakim. Itulah ya statementnya si itu Hakim Binsar Gultom di acara Rosi kan gitu, kalau kena cyanida sedikit ya, kalau banyak melebu, kalau sedikit dia gatal-gatal gitu loh. Itulah ya kemampuan editing si
Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimandrianto diperkuat dengan drama oleh si jaksa bajingan ini, Haribowo, ya, untuk menggiring hakim, ya, terlepas Binsar Gultom itu tergiring atau memang berkomplot juga, ya. Tetapi yang pasti menipu publik juga, jutaan publik. Kemampuan editingnya itu, ya, menggaruk lututnya dibuat berulang-ulang, terus ini juga berulang-ulang, konturnya sangat rusak padahal cuma jarak 4-5 meter aja. Kalau 2 jutaan pixel jarak 4-5 meter, jangankan jari, bentuk jari yang dapat, ya, bentuk di dalam hidung kita pun bisa kelihatan itu. Itulah, ya. Berhasillah si jaksa bajingan ini, si Haribowo ini menikmati jenjang karir yang meroket, yang seharusnya untuk jaksa-jaksa yang berintegritas, berprestasi dengan benar, malah ditempati orang-orang kotor semacam ini. Kan rusak, ya, hukum semacam ini. Dan sudah saya laporkan juga ke Komisi Kejaksaan berkali-kali, tapi nggak ditanggapi, ya. Hari ini juga saya melaporkan lewat email itu Komisi 3 DPR. Kenapa jaksa Jovi Andrea itu bisa mendapatkan kesempatan untuk RDP, rapat dengan pendapat dengan DPR, sementara saya tidak, padahal ini jauh lebih serius, ya. Kejahatannya jauh lebih serius, gravitas atau pentingnya masalah ini jauh lebih serius. Meskipun Jovi juga, jaksa Jovi dari Tapsel sana penting juga, tapi dia diberikan kesempatan, kan. Tapi begitu kita laporkan Tito Karnavian, Krishnamurti, dan Muhammad Noah Lazar, ya, pentolan-pentolan di Mabes Polri sana, pengecut langsung itu Komisi 3 DPR, gitu. Itulah mental pengecut, ya. Sok hebat ketika kampanye, tetapi jadi kucing meong ketika sudah terpilih. Ya, inilah fakta yang sebenarnya yang kita temukan di kualitas dari para jaksa-jaksa kotor yang telah menempati posisi penting di kejaksaannya, hanya bermodalkan video CCTV rekayasa. Para jaksa-jaksa kotor berbiadab ini, ya. Nah, inilah faktanya. Dan bosnya sendiri pun, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, bermasalah dengan identitasnya ada 3, tahun lahirnya 3, ya, pendidikannya, latar belakangnya kadang S1 di Undip, kadang S1 di Universitas 17 Agustus 45, kadang S2-nya di UI, kadang di manajemen labora, kadang S3-nya di UI, kadang S3-nya di Satyagama, kan. Ya, belum lagi terduga istrinya, ya, istri keduanya, Mia Amiati, ya, yang menempati kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Berarti kan dia melantik, ya. Kalau benar itu laporannya David Sitorus, ya. Ada itu David Sitorus, Jaga Adiaksa, ya, kalau nggak salah itu. Direktur Eksekutif. Direktur Eksekutif Jaga Adiaksa itu yang melaporkan itu sampai sekarang tidak ditanggapi, ya. Bayangkan Jaksa Agung melantik istri keduanya, kalau benar itu menjadi kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, kan udah rusak moralitasnya, ya, KKN itu. Gitu. Bayangkan itu ditiru lah oleh Sandi Andika, oleh Haribowo, Ardhito Muardi, Sugi Karpalo, Wahyu Oktaviandi, Mailani Wubung. Bayangkan itu, ya. Fakta yang menyedihkan bagi kita pembayar pajak, tapi justru jaksa-jaksa kotor yang naik, jaksa-jaksa manipulatif, jaksa-jaksa penuh prestasi rekayasa. Harusnya kan jaksa yang bagus yang naik, yang layak kita bayar pakai pajak kita, bukan seperti jaksa bajingan ini, ya, Haribowo, ya. Kemampuan manipulatif, ya. Sudah jelas itu di mukanya dia ditonton itu kabur, tapi tetap diterima, dipaksakan. Karena apa? Sudah koordinasi dengan si Jenderal biadab itu, ya, Krishnamurti, hari H-1 9 Agustus berarti, ya, 9 Agustus 2016, koordinasi itu 3 jaksa di situ hadir, 3 jaksa bajingan ini, Haribowo, Sandi Andika, Wahyu Oktaviandi, dan penipu-penipu lainnya, ya, ahli forensik digital penipu itu,
Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harriamandrianto. Bayangkan secara barbar menipu di persidangan tanpa hati. Mengatakan e-Redshot itu bawaan DVR Telview saat FD161S. Ya. Bayangkan itu. FD161S Telview DVR itu operating sistemnya Linux embedded, sementara e-Redshot itu Windows. Udah gitu pakai FreeMake lagi, yang Windows juga. Ya mungkin ketika ditanya itu nanti kalau ditanya lagi, dia bilang juga itu, si penipu itu, kedua penipu itu, Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harriamandrianto. Oh itu FreeMake itu juga bawaan DVR. Padahal cuma software editing video aja. E-Redshot dan FreeMake itu. Dan itu diterima oleh jaksa. Bodoh atau bagaimana itu? Sandian Diga itu. Sama Wahyu Oktaviadi di situ. Dan jaksa-jaksa lainnya. Kalau kalian bodoh, gampang dibodoh-bodohi, jangan jadi jaksa kalian. Gitu loh. Kalau gampang kalian dibodoh-bodohi, jangan jadi jaksa. Kalau gampang kalian dimanipulasi oleh Muhammad Noah Lazar, anggap aja kalian nggak berkomplot. Kalau kalian bodoh, gampang dibodoh-bodohi, tidak mencari fakta sesungguhnya, hanya percaya pada ahli dari Bareskrim, maka kalian tidak layak digaji oleh rakyat sebagai jaksa. Ya, udah kalian pergi aja dari PNS itu. Gak layak kalian kalau gampang dibodoh-bodohi. Ya, oke, itulah. Sekian ya rekan-rekan, kita akan bongkar lagi jaksa-jaksa biadab lainnya, bajingan lainnya seperti Sugi Karpalo dan lain-lainnya. Karena apa? Karena prestasi rekayasa mereka di kasus kopi sianida membuat karir mereka semakin meroket. Kan? Oke, ada tambahan? Ini dari amatan umum aja ya Pak ya. Itu kan tadi dari waktu pelantikan di 2018 di Kuantan Singingi, pada hari yang sama dilantik pula Mia Amiati menjadi Wakajati Riau ya, level provinsi. Nah, ini kan ketemu sama Hari Bowo. Nah, sementara di tahun 2023-24 ini kan Ardhito Muardi juga bawahannya juga ketemu dengan Mia Amiati sebagai Kajati Kepala Kejaksaan Tinggi ini ya, Jawa Timur. Nah, yang saya detect di sini, yang bisa saya lihat di sini, apakah itu sebuah kebetulan yang menangani kasus Jessica Wongso 2016, dua pentolannya yang meroket karirnya, kok ketemu dengan dua orang itu ya, dengan orang yang sama, Mia Amiati. Mia Amiati ini adalah terlibat di belakang ya. Mungkin ya. Kan yang tampil di umum ini kan 6 jaksa ini. Iya gitu. Ya, jaksa bajingan-bajingan ini. Mungkin Mia Amiati tim belakang mungkin saat itu. Makanya mereka kayak bersama ya. Iya. Ari Bowo di Riau bersama Mia Amiati. Terus Ardhito Muardi juga bersama Mia Amiati di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ya. Bisa jadi itu, tapi kan kita bisa cek dulu nanti ya. Kita periksa lagi. Tapi kita akan bahas berikutnya video selanjutnya tentang ya apakah benar ini ya jaksa Mia Amiati yang sekarang Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ini istri kedua dari Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin ya. Kalau istri kedua berarti padahal ada PP ya, peraturan pemerintah mengatakan seorang PNS, wanita PNS tidak boleh menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat. Melanggar itu harusnya diperiksa oleh Mr. Prabowo Subianto dan jajarannya ya. Oke Pak, biar lebih tepat saya bacakan PP-nya ya. Adapun larangan bagi ASN untuk menjadi istri kedua diatur dalam pasal 4 ayat 2 di PP 45 tahun 1990. Berikut bunyinya. Pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat. Menurut PP itu kan jelas melanggar itu. Kenapa nggak ditindaklanjuti laporan dari David Sitorus itu? Gitu loh. Ya, Direktur Eksekutif Jaga Diaksa itu. Mana ini Pak Prabowo? Ayo Pak, sudah bulan kedua ini. Waktunya bersih-bersih. Ya. Jangan jalan-jalan aja keluar negeri terlalu lama. Benahi ini, karena musuh rakyat itu bukan ada dari luar. Musuh rakyat itu ya ini. Di dalam instansi pemerintah. Oke, sekian dulu, nanti kita bahas selanjutnya. Ya, salam dari kami Baliga Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas. 12.
apabila di dalam metadata yang tercantum dalam BAP terdapat referensi terhadap era EXOC, bisakah saudara ahli menjelaskan apa fungsi dari perangkat lunak tersebut dan mengapa nama tersebut bisa muncul dalam metadata sebuah rekaman video CCTV? Iya. Jadi ketika kamera CCTV yang ada di ruangan ini nanti kan terkoneksi ke DVR, sama seperti di rumah atau di kantor yang lain, ada dua pilihannya, kamera CCTV ke DVR atau kamera CCTV ke komputer server. Kalau dia banyak biasanya bentuknya server, tapi kalau sedikit ya bentuknya DVR. Nah, itu perangkat keras, DVR juga perangkat keras. Oleh karena itu perlu dijembatanin dengan yang namanya aplikasi. Sama seperti kita punya HP, ada kamera, tapi kan kita butuh aplikasi untuk menjalankan kamera itu, untuk kita bisa capture. Nah, aplikasi itu bawaannya DVR. Jadi dia butuh aplikasi untuk melakukan perekaman dari kamera CCTV, dan aplikasi juga untuk kalau nanti dibutuhkan ekstraksi rekaman CCTV ke media penyimpanan di luar. Nah, eRedsoft itu adalah bawaannya DVR. Jadi kalau misalnya ada aplikasi yang lain, maka itu juga bawaannya DVR. Ketika melakukan perekaman, proses perekaman, atau yang kedua ketika melakukan proses ekstraksi dari DVR ke media penyimpanan di luar. Demikian. Mungkin pertanyaan sama kepada Pak Christopher. Siap. Izin untuk eRedsoft mungkin sudah dijelaskan secara mendetail oleh Pak Muhammad Nuh. Saya juga sependapat. Mungkin bahasa umumnya dia seperti translator, Pak. Jadi bahasa yang disimpan oleh DVR itu bagaimana supaya kita bisa ekstraksi. Nah, itu ada software bawaan dari DVR-nya yang diambil. Nah, ini juga berlaku untuk DVR merek-merek lain. Belum tentu eRedsoft nama softwarenya, bisa juga nama software yang lain, tapi itu seperti firmware di dalam DVR itu untuk bisa melakukan seperti operating system. Jadi seperti bagaimana kita bisa mendownload data, membaca data yang disimpan oleh CCTV. Nah, itu softwarenya itu. Jadi itu bawaan dari alatnya, Pak. Mohon izin majelis melanjutkan. Saudara ahli, saya langsung masuk ke memori peninjauan kembalinya pemohon. Nah, dalam permohonannya pemohon ini mempermasalahkan masalah pada BAP saudara ahli. Ada untuk file yang sama terdapat catatan metadata yang berbeda yang menunjukkan perbedaan frame antara 50910 dan 50810. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini dari sudut pandang digital forensik? Apakah ini menunjukkan adanya manipulasi atau modifikasi? Ya, terima kasih. Jadi metadata yang ada di laporan kita itu sama seperti yang ada di sini. Kita menggunakan aplikasi yang sama, Media Info. Kemudian setelah kita analisa metadata, itu masuk ke analisa frame. Nah, untuk ada hubungannya dengan frame di metadata itu kita input manual jumlah framenya. Jadi kalau tadi 5910 dengan 5810, maka yang benar adalah 5810. Yang 5910 itu salah ketik, dan itu juga udah kita sampaikan ketika di persidangan Agustus 2016 ada salah ketiknya, karena itu input manual yang khusus frame-nya. Tapi kalau yang di luar itu atau yang di atas itu semuanya itu mengambil dari metadata Media Info ini.